Halo kelompok 23, aku Aman Muzani Aulia Ulhaq dengan NIM 130222050. Halo, aku Jessica Atalia Mulia Saputra, NIM 131211181. Mau bahas apa nih kita di sini? Halo juga semuanya, kenalin aku Anggita Jati dan NIM 122 Mungkin kita bisa bahas soal perubahan iklim deh. Kayaknya bakal menarik banget dan penting banget sih di musim sekarang ini. Setuju banget sih, kalian tahu nggak sih, menurut PWB, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca jangka panjang yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama karena peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Iya, betul. Penyebab utamanya itu pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Selain itu, deforestasi juga berperan besar karena mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida. Nah, selain itu, aktivitas industri dan penggunaan lahan yang nggak berkelanjutan itu juga memperparah emisi karbon loh. Akumulasi gas ini tuh bikin suhu global naik dan mempengaruhi sistem iklim kita. Bener banget nih Jessica dan Anggita, kalau suhu global terus naik, dampaknya bisa panjang. Misalnya, musim kemarau jadi lebih panjang dan sumber air berkurang. Es di kutub mencair, terus volume air laut meningkat. Iya, belum lagi curah hujan tinggi yang bisa memicu banjir, angin puting beliung, dan bencana alam lainnya. Kita juga sering mendengar soal gelombang panas yang ekstrim di berbagai negara. Dan nggak cuma soal bencana alam ya, perubahan iklim juga bisa menyebabkan kepunahan spesies karena habitat mereka tuh berubah drastis. Bahkan kenaikan muka air laut tuh juga bisa mengancam daerah pesisir loh. Jadi jelas ya, perubahan iklim ini nggak bisa kita abaikan. Kita harus mulai dari hal kecil untuk mengurangi dampaknya. Setuju, mungkin bisa mulai dari hemat energi, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan plastik. Hal kecil kalau dilakukan banyak orang pasti berpengaruh. Bener banget. Yuk kita diskusi lebih lanjut soal solusi dan cara menghadapi perubahan iklim itu lebih mendalam lagi. Mau nggak? Ayo, ayo. Sebenarnya aku penasaran sih, kita tahu bahwa perubahan iklim berdampak besar pada kehidupan di bumi. Tapi gimana sih dampaknya terhadap spesies hewan? Ada yang tahu kasus spesifik yang lain? Nah, kemarin tuh aku baca guys tentang kodok emas atau golden toad di Costa Rica. Kodok ini dulu ditemukan di hutan pegunungan Monteverde. Tapi sayangnya mereka sekarang dinyatakan punah. Perubahan iklim jadi salah satu penyebab utama. Karena pola curah hujan di habitat mereka cukup drastis, akhirnya habitat mereka jadi nggak cocok lagi nih untuk bertahan hidup. Nah, kodok emas itu salah satu contoh nyata ya. Aku juga tahu penguin Adelie di Antartika menghadapi masalah besar. Mencairnya es laut yang merupakan habitat kemarau berkepanjangan akibat perubahan iklim ini bikin mereka kehilangan tempat untuk bertelur dan mencari makan. Bahkan beberapa koloni penguin ini populasinya turun drastis. Hmm, efeknya tuh kayak lantai ya. Kalau es cair, bukan cuma penguin aja yang bertampak, tapi juga anjing laut yang bergantung pada es laut yang berburu. Nah, kalau anjing laut berkurang, paus orca juga kesulitan mencari makanan. Jadi kayak satu perubahan aja tuh bisa berpengaruh ke banyak spesies lainnya. Nah, iya bener banget. Ini menunjukkan betapa besar dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Kalau habitat terus berubah secepat ini, banyak spesies laut yang mungkin nggak akan punya waktu untuk beradaptasi. Iya, dan ini jadi efek domino. Kalau predator besar kayak orca atau paus berkurang, populasi ikan yang lebih kecil bisa melonjak. Dan itu juga bisa memengaruhi ekosistem laut secara keseluruhan. Dan nggak hanya di laut sih, di darat tuh juga ada beberapa spesies yang terancam. Misalnya tuh gajah dan badak yang habitatnya tuh terus berkurang karena perubahan cuaca ekstrim yang terus-menerus dan adanya perburuan. Betul, kalau spesies besar seperti itu punah, ekosistem di savana dan hutan juga bisa kacau. Gajah berperan besar dalam penyebaran biji-bijian yang membantu pertumbuhan tanaman. Tapi kalian ngerasa juga nggak sih, selain dampak terhadap hewan nih, perubahan iklim ini berdampak besar juga bagi manusia, apalagi terhadap kesehatan manusia. Ngerasa sih, Jess, aku tahu salah satunya itu adalah heat stroke atau sengatan panas. Suhu yang makin tinggi bikin orang gampang dehidrasi nih, dan bisa fatal kalau nggak ditanganin. Serem banget nggak sih, guys? Iya, dan kalau kita ngeliat data ya, angka penyakit akibat suhu tinggi itu juga terus naik. Bahkan beberapa kota besar di dunia itu juga mulai menerapkan peringatan dini saat gelombang panas melanda. Ih, serem banget sih. Selain itu, aku dengar-dengar suhu yang tinggi juga bikin penyakit menular lebih mudah menyebar ya. Contohnya nyamuk penyebab dengue atau malaria. Ini sih kita harus hati-hati juga sama penyakit-penyakit ini. Nah, tapi sebenarnya banyak banget nggak sih dampak perubahan iklim bagi manusia? Nggak cuma kesehatan aja. Sudah banyak negara-negara yang menerima imbas dari perubahan iklim. Contohnya pada aspek ketahanan pangan. Nah, bener banget itu. Perubahan curah hujan itu juga nggak teratur yang bikin hasil panen tuh berkurang. Nah, kalau kayak gini terus, krisis pangan itu bisa jadi masalah besar di masa depan. Bener banget, guys.
Perubahan pola cuaca hujan yang disebabkan oleh perubahan iklim dapat mengakibatkan kekeringan yang lebih lama dan intens di beberapa wilayah, mengurangi pasokan air untuk pertanian, dan juga memperburuk hasil tanaman pangan seperti padi, jagung, dan juga gandum. Nah, ngomongin soal dampak nih, perubahan iklim juga berdampak pada ekonomi dan infrastruktur loh. Bencana alam yang makin sering bikin kerugian ke ekonomi besar. Iya, aku pernah baca sih. Kerusakan jalan, jembatan, dan bangunan akibat banjir atau badai bisa bikin biaya rekonstruksi membengkak. Negara-negara berkembang yang infrastrukturnya minim pasti lebih terdampak. Benar, dan nggak cuma itu ya, pariwisata itu juga bakal terganggu. Nah, kalau suhu makin panas dan bencana sering terjadi, wisatawannya juga bakal mikir dua kali nggak sih buat datang. Nah, selain itu, industri pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung banyak negara juga terancam nih. Perubahan suhu laut bisa menyebabkan tangkapan ikan juga turun drastis tahu. Betul, dan sektor energi juga kena dampaknya. Misalnya, pembangkit listrik tenaga air bisa kehilangan kapasitas karena kekeringan panjang yang menurunkan debit air. Wah, ternyata banyak banget ya dampak dari perubahan iklim ini. Nah, iya kan? Jadi, berdasarkan diskusi kita tadi, apa solusi paling efektif untuk menjaga bumi dari perubahan iklim ekstrim ini sih? Menurut aku sih solusi yang paling penting itu transisi ke energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, atau hidro. Kalau kita bisa ngurangin penggunaan bahan bakar fosil, polusi karbonnya juga pasti berkurang. Nah, itu bakal jadi langkah besar sih. Nah, reboisasi dan restorasi hutan juga krusial banget sih. Selain itu juga perlu edukasi masyarakat soal dampak perubahan iklim ini yang benar-benar harus kita gencarin nih. Nah, aku setuju sih. Kita juga harus aktif dalam kegiatan komunitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, aku pengen ngajak kita semua nih buat kayak mulai dari diri sendiri, entah kecil atau besar, bahwa aksi yang kita bawa itu bisa membawa perubahan bagi bumi di masa depan. Nah, bener banget. Ayo kita jadi agen perubahan. Ayo,